Baik, selamat malam Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Tintin Siap Ijo, NIM 22110702. Di sini saya akan membuat tugas untuk melengkapi proyek UAS sistem keamanan jaringan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi sistem keamanan jaringan. Yang pertama, firewall. Firewall ini melindungi jaringan dengan memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Yang kedua, IDS atau IPS. IDS dan IPS itu mengidentifikasi dan merespons serangan keamanan dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak diinginkan di jaringan. Yang ketiga, antivirus atau anti malware itu untuk melindungi sistem keamanan virus, perangkat lunak berbahaya lainnya. Yang keempat, virtual private network atau VPN. Ini memberikan enkripsi keamanan saat mengirim dan menerima data melalui jaringan publik seperti internet. Yang kelima, sistem autentikasi itu untuk identifikasi pengguna yang mencoba mengakses jaringan, seringkali melalui kombinasi kata sandi, token, atau metode autentikasi lainnya. Yang berikut, inskripsi. Inskripsi ini untuk mengamankan data dengan mengubah menjadi format yang lebih mudah untuk dibaca tanpa inskripsi yang tidak tepat. Di sini saya akan menceritakan judul film Hacker 2016. Di sini Alex itu adalah seorang remaja yang pintar dalam dunia teknologi dan komputer. Karena keluarganya mengalami masalah finansial, Ale memutuskan untuk menggunakan keterampilannya dalam bidang komputer untuk mendapatkan uang dengan cara yang ilegal. Jadi Alex kemudian bergabung dengan sebuah kelompok penjahat siber yang disebut Dark Web bersama teman-teman barunya, karena termasuk seorang penipu yang lihai dan kira seorang hacker yang handal. Alex mulai melakukan berbagai aksi peretas dan penipuan besar-besaran. Ketika mereka berhasil mencuri sejumlah besar uang dari bank, terus dengan perusahaan-perusahaan besar, mereka menarik perhatian berbagai pihak, termasuk agen-agen penegak hukum yang mulai memburu mereka. Alex harus menghadapi berbagai dilema moral yang bahaya mengancam kehidupannya dan teman-temannya. Berikut itu saya akan menjelaskan apa itu inskripsi. Inskripsi itu proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca menggunakan suatu algoritma dan kunci inskripsi. Bagaimana inskripsi itu bekerja? Yang pertama, algoritma inskripsi. Inskripsi yang menggunakan algoritma matematis yang kompleks untuk melakukan transformasi data. Algoritma ini mengacu pada berbagai serangkaian operasi matematis yang diaplikasikan pada data. Yang kedua, kunci inskripsi ini digunakan untuk bersama dengan algoritma yang menghasilkan ciphertext atau plaintext. Mengapa inskripsi itu penting? Yang pertama, kerahasiaan data, yaitu melindungi kerahasiaan data dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci inskripsi yang tepat. Yang kedua, keamanan komunikasi. Dalam transmisi data, inskripsi memastikan bahwa informasi yang dikirimkan tidak dapat diakses atau dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, perlindungan terhadap serangan. Dengan menggunakan inskripsi, data menjadi lebih sulit untuk diakses oleh peretas atau pihak yang tidak sah. Yang berikut adalah kepatuhan regulasi. Itu banyak regulasi dan standar keamanan. Masyarakat meningkatkan inskripsi untuk melindungi data pribadi penggunanya. Jenis-jenis inskripsi umumnya, yang pertama inskripsi simetris, yang kedua inskripsi asimetris, yang ketiga fungsi hash, yang keempat cipher aliran, yang kelima cipher block. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu salah satu proses kebalikan dari
Enskripsi, di mana data yang telah dienskripsi mengembalikan ke bentuk aslinya atau plain text menggunakan kunci yang sesuai. Prinsip kerja deskripsi: yang pertama, menggunakan kunci deskripsi; yang kedua, operasi kebalikan; yang tiga, kunci deskripsi; yang keempat, penggunaan dan manfaat; yang kelima, melindungi kunci deskripsi. Proses deskripsi: yang pertama, persiapan; yang kedua, inisialisasi algoritma deskripsi. Yang berikut adalah proses deskripsi. Proses deskripsi itu mengubah ciphertext dan operasi kebalikan. Peran IPv6 dan IPv4 dan IPv6 dalam sebuah sistem keamanan jaringan: yang pertama, penyelamatan dan identifikasi; yang kedua, pengamatan akses; yang ketiga, pengamasan lalu lintas; yang keempat, enskripsi dan keamanan lapisan. Di sini saya akan menjelaskan terminologi. Terminologi ini pada umumnya seperti yang pertama, protokol. Protokol itu sebuah aturan atau format standar yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Contohnya termasuk TCP, IP atau HTTP dan FTP. Yang kedua, router. Router ini perangkat jaringan digunakan untuk mengarahkan lalu lintas data antara jaringan. Ini membantu mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat dalam jaringan. Yang berikut adalah IP address, itu alamat numerik yang unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol internet atau protokol IP. Ada versi IP yang paling umum digunakan, yang pertama IPv4 dan IPv6. Yang berikutnya adalah switch. Switch itu perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN yang mengirim data hanya ke perangkat tujuan yang tepat sehingga mengoptimalkan kinerja jaringan. Di sini saya menggunakan aplikasi Wireshark. Wireshark itu aplikasi untuk menganalisis jaringan yang kuat yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan paket data. Di sini ada file, ini ada menu-menunya. Ini menu-menunya dan ini adalah tools-toolsnya. Dan di sini saya menggunakan ini. Salah. Di sini saya menggunakan menggunakan WiFi. Di sini saya menggunakan WiFi. Ini tadi saya sudah membuatnya. Jadi di sini ini ada daftar jaringannya. Jadi dalam aplikasi Wireshark ini ada kelebihan dari Wireshark itu yaitu memantau dan analisis paket yang kuat. Terus yang berikutnya dukungan dari berbagai protokol. Terus yang ketiga itu komunitas yang besar dan dukungan yang kuat. Kekurangan dari aplikasi ini itu penggunaan sumber daya yang tinggi dengan kesulitan pengguna bagi yang pemula. Misalkan aplikasi menggunakan aplikasi Wireshark. Menggunakan aplikasi WiFi. Share time.